Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Aji Nugroho dan saya dari kelas A jurusan TBI semester 2. Oke, jadi di dalam video ini saya akan berusaha menjelaskan apa itu virus corona dan semua yang berhubungan dengan virus corona. Mulai dari pengertiannya, mulai dari itu penyebab virus corona, awal-awal virus corona, dan APDB yang digunakan para medis, dan termasuk gejala-gejala yang terjadi jika terinfeksi virus corona. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjut ke pengertian. Pengertian virus corona. Virus corona adalah sebuah virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal. Virus ini juga merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Banyak orang yang terinfeksi virus ini setidaknya satu kali dalam hidupnya. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome. Ini virus MERS yang dulu pernah menjadi wabah juga, dan Severe Acute Respiratory Syndrome, virus SARS. Nah, untuk COVID-19-nya sendiri ini, atau yang biasa dikenal novel coronavirus, ya setahu saya, ini ditemukan awalnya di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya mulai dari Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 ini dari Maret 2020. Dan untuk selanjutnya, yang pandemi COVID-19. Kelelawar, ular, dan berbagai hewan eksotis lain hingga kini masih dianggap sebagai vektor virus corona atau COVID-19. Terlepas dari benar atau tidaknya informasi tersebut, COVID-19 membuktikan diri bahwa dia mampu menular antar manusia. Penularannya sangat cepat hingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan pandemi virus corona atau COVID-19 ini pada tanggal 11 bulan 3 2020. Nah, pandemi atau epidemi global mengindikasikan infeksi COVID-19 yang sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia ini yang absen dari virus corona. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya. Sayangnya hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus corona ini. WHO menyatakan saat ini Eropa telah menjadi pusat pandemi virus corona secara global. Eropa memiliki lebih banyak kasus dan kematian akibat COVID-19 ini dibandingkan dengan negara asalnya itu Cina. Jumlah total kasus virus corona menurut WHO kini lebih dari sekitar 136.000 setidaknya di 123 negara. Dari jumlah tersebut, nyaris 81.000 ada di wilayah Cina daratan, Italia yang merupakan negara Eropa yang terdampak virus corona terparah. Kini tercatat memiliki sekitar 15.000 kasus. Untuk selanjutnya, cara penyebaran COVID-19. Siapapun dapat terinfeksi virus corona. Akan tetapi, bayi dan anak kecil serta orang yang kekebalan tubuhnya lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur
dan musim dingin. Di samping itu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga beresiko terserang penyakit ini. Misalnya berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan, yang pernah terjadi wabah COVID-19 yang bermulai pada Desember 2019 lalu. Di samping itu, infeksi virus corona disebabkan kebanyakan virus corona karena menyebar pada umumnya, disebabkan karena pada umumnya itu melalui percikan air liur yang dia tuh batuk atau bersin gitu, dan yang selanjutnya menyentuh tangan atau wajah, lalu menyentuh mata, hidung, mulut, yang yang sebelumnya itu sempat memegang barang-barang yang terkena percikan air liur pengidap virus itu, sehingga jangan menyentuh mata atau hidung atau mulut sebelum kalian cuci tangan begitu. Atau ada juga tinja atau feses, tapi ini jarang terjadi. Lalu, sebuah studi terbaru menunjukkan potensi penularannya melalui udara. Ketika seseorang batuk atau bersin atau mengeluarkan cairan yang mengandung virus, nah itu akan berpotensi menyebar ke udara dan bisa langsung masuk ke tubuh orang jika berada posisi yang berdekatan. Virus ini ditularkan melalui tetesan atau sedikit cairan, sebagian besar melalui bersin atau batuk. Kata Kepala Unit Penyakit Emerging dan Zoonosis WHO, yaitu Dr. Maria van Herhoef Dan ini dikutip dari CNBC Bahkan para peneliti menemukan bahwa virus ini bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu di udara dan menempel di permukaan benda, tergantung pada beberapa faktor seperti panas dan kelembapan. Hal itu diketahui peneliti menggunakan peralatan untuk menyemprotkan sampel virus secara halus ke udara dan meniru apa yang bisa terjadi, yaitu orang yang terinfeksi menyebarkan virus melalui udara. Virus tersebut dapat dideteksi dalam aerosol hingga 3 jam usai aerosolisasi. Dan virus corona terjenis baru ini, yaitu COVID-19 ini juga terbukti dapat bertahan 4 jam pada tembaga hingga 24 jam pada karton, 2 hingga 3 hari pada plastik dan stainless steel. Dan yang untuk selanjutnya adalah gejala COVID-19. Ini edukasi kepada masyarakat dunia mengenai virus corona baru yang terus dilakukan, terutama mengenai gejala yang sebaiknya setiap orang ketahui, sehingga bisa membatasi diri dan tak menjadi pembawa virus yang baru. Menurut WHO, tanda-tanda mereka yang terinfeksi virus corona adalah batuk, sesak napas, hingga mengalami kesulitan bernafas, dan pada kasus yang parah, infeksi bisa menyebabkan pneumonia. Pneumonia, itu seperti itu. Dan sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian yang paling berat. Nah, belakangan muncul gejala virus corona, yaitu gatal-gatal, kulit merah, menyakitkan, dan sesuatu yang mirip dengan radang dingin yang telah terlihat pada beberapa pasien positif COVID-19. Melansir dari Business Insider, sebagian besar kasus COVID-19 tergolong ringan, tapi sekitar 20% pasien memiliki bawaan penyakit yang parah sehingga menyebabkan kondisi menjadi sangat kritis. Sebuah studi di Universitas Wuhan, Cina, melakukan terhadap sekitar 140 pasien di rumah sakit Zhongnan. Dia mengidentifikasi pola khas gejala terkait COVID-19 ini. Dan yang selanjutnya adalah pencegahan virus corona COVID-19. Cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksinya virus ini, yaitu dengan
menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak ya. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau di tempat yang ramai itu, gunakanlah masker. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun, atau yang simpelnya hand sanitizer itu harus ada hand sanitizer. Dan hand sanitizer-nya itu harus mengandung alkohol minimal 60%. Dan usahakan jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum Anda ini mencuci tangan gitu. Lalu tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup yang sehat. Terus selanjutnya, hindari kontak dengan penderita COVID-19 atau orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona ini. Lalu tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu itu ke tempat yang kau tahu yang tidak dijangkau orang, tempat sampah. Lalu jaga kebersihan benda yang sering disentuh. Mungkin menggunakan apa itu namanya? Desinfektan, ya itu. Oke, untuk selanjutnya, untuk orang yang diduga terkena COVID-19 ini atau termasuk kategori ODP, yaitu orang dalam pemantauan maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain. Yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Lalu, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Lalu yang selanjutnya, bila ingin ke rumah sakit, Bila ingin ke rumah sakit, saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Lalu, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Nah, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit, karena kemungkinan menularkan virusnya kan lebih besar, karena imun tubuh dia sedang drop karena kan dia lagi sakit gitu. Lalu hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Ya, jangan buat barengan, nggak boleh. Dan untuk selanjutnya yaitu APDB yang digunakan oleh para medis. Dan di sini yang saya tahu yang digunakan para medis yaitu ada masker, pelindung mata, pelindung wajah, gaun medis, ya seperti itulah. Dan selanjutnya ada sarung tangan medis, lalu penutup kepala, dan selanjutnya sepatu pelindung. Dan yang saya ketahui ya itu aja sih, soalnya yang saya lihat di berita-berita juga ya dia sampai tertutup, semuanya hampir tertutup oleh APDB yang digunakan Jadi para medis itu orang yang sudah berjasa melindungi dan menyembuhkan para pasien COVID-19. Jadi kita harus menghargai jasa mereka dengan cara mencegah agar kita tidak tertular oleh orang lain. Dan ya seperti itulah, dengan kita melakukan protokol kesehatan COVID-19 ini, kita insya Allah bakalan terhindar dari COVID-19. Dan mungkin sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila saya menjelaskannya sedikit terbata-bata atau mungkin sedikit kepleset kalau ngomong, atau mungkin kedengaran suara berisik karena banyak motor lewat. Dan ya ini agak mendung, tadi sedikit gerimis juga. Ya kurang lebihnya pokoknya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin cukup ini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.